Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat dan tetap semangat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Inti cerita dalam buku sastra. Dalam sebuah cerita kita dapat mengetahui tokoh cerita, peristiwa, inti cerita. Inti cerita dalam buku sastra dapat diketahui jika kita membaca dengan cermat. Menentukan pesan moral dari suatu cerita. Cara mengetahui pesan moral yang tersirat dalam suatu cerita, yang pertama, membaca cerita dengan cermat. 2. Mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran dan nasihat, pesan, atau anjuran. 3. Membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasan sendiri. Menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat. Yang pertama, memahami tema cerita. Temanya apa? Bukan judul ya, tapi temanya. Nomor 2, menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Selanjutnya, memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah cerita pasti itu ada pesan moralnya, atau disebut juga dengan amanat. Ini ada sebuah cerita Pak Kadir. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencarian Pak Kadir adalah bertani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas. Namun, berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Suatu ketika, wabah hama menyerang sawah para petani. Pak Kadir sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun, Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya, mereka berhasil mengalami kesulitan yang dihadapi. Dari cerita di atas, kita bisa mencari tokoh. Siapa tokohnya yang cerita di atas tadi? Pak Kadir dan para petani lainnya. Peristiwa. Terjadi serangan hama sawah para petani. Peristiwa terjadi serangan wabah hama di sawah para petani. Inti ceritanya, Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun, berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Jadi, pesan moral pada cerita tersebut adalah setiap masalah harus kita hadapi dengan semangat dan pantang menyerah. Di masa pandemi ini kita harus tetap semangat ya anak-anak. Kalimat yang menunjukkan pesan moral dalam cerita tersebut. Nah, ini ada kalimatnya dalam pesan moral tersebut. Namun Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya mereka berhasil mengalami kesulitan yang dihadapi. Itu adalah kalimatnya. Kita lanjutkan.
Sekarang contoh apa? Di sini contoh memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Jadi pendapat pribadi ini dari kata-kata kalian sendiri. Apa yang kalian baca dari cerita di atas, kalian bisa menuliskan sendiri. Pesan moral yang ditulis sudah sesuai dengan isi cerita. Intinya harus sesuai. Contohnya ya, menurut saya teks cerita tersebut mengandung pesan agar menjadi orang yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah yang terjadi. Itu tadi dari materi bahasa Indonesia. Sekarang kalian bisa mempraktikkan apa yang sudah Pak Cici ajarkan. Kalian baca di Giset yang di bawah. Kalian kerjakan tugas kalian, tetap semangat dan jaga kesehatan. Dari Pak Cici cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.